Mabes Polri mengakui ada anggota Densus 88 yang diamankan karena menguntit Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut anggota Densus 88 yang menguntit Jampitsus telah dijemput dan diperiksa Biro Paminal Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Propam Polri menyatakan tidak ada pelanggaran etika, disiplin ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan anggota Densus itu. Memang benar ada anggota yang diaman di sana dan identitasnya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama Paminal. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadif Propam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pak Kadif Propam juga akan menyampaikan hal serupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah, maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai, kami mendapatkan informasi seperti itu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana membenarkan adanya anggota Densus 88 Polri yang menguntit Jampitsus Febri Adriansyah dan tertangkap basah oleh pengawal. Dari pemeriksaan ponsel diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap Jampitsus. Ketut bilang anggota Densus telah diserahkan ke Biro Paminal Propam Mabes Polri. Sementara persoalan penguntitan Jampitsus telah diselesaikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Memang benar ini dari teman-teman Densus sehingga kita serahkan kepada Paminal Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ada pengambilan foto dan sebagainya ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Itu rangkaian semuanya ya sudah dilaporkan kepada pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya, tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Tujuan penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 anti teror Polri kepada Jaksa Agung Muda Pidana Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Polri dalam kasus ini seakan-akan masih tertutup soal tujuan penguntitan dan siapa yang memberikan perintah di tengah perkara komoditas timah yang kini sedang ditangani Kejagung. Mengapa Polri seakan tertutup bahkan menyatakan jika hal ini sudah diselesaikan setelah Kapolri dan juga Jaksa Agung bertemu di Istana Senin lalu. Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, dan juga Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat petang Pak Usman dan Komjen Ugro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat petang. Ya. Pak Ugro, saya berangkat dari pernyataan kepolisian Kadif Humas bahwa tidak ada pelanggaran etika, disiplin ataupun pidana. Apakah ini artinya ada perintah terkait penguntitan atau profiling? Ya, kalau sudah dinyatakan seperti itu, berarti persoalan sudah selesai ya, kan nggak ada masalah, ya kan? Saya juga tidak bisa berbeda sama Kadif Humas sama Mabes Polri. Jadi bagi saya kita ikuti perkembangan selanjutnya apa yang dilakukan Polri itu saja. Oke, jika disebut tidak ada pelanggaran pidana, bagi masyarakat awam ataupun warga saja yang melakukan penguntitan itu sudah bisa dikenakan pasal, Pak? Ya, biasanya kalau tahun-tahun 86, 87 waktu itu saya juga pernah pegang pasukan ya. Jadi ada kenakalan remaja, bintara-bintara remaja itu menagih utang misalnya gitu. Itu oknum ya, oknum. Jadi mereka membawa senjata karena tidak punya senjata genggam, mereka bawa senjata M16 yang dilipat sampai 3 bagian kemudian dimasukkan dalam tas, tapi tidak ada pelurunya. Nah, setelah dilaporkan oleh orang yang merasa resah, diambil kesatuannya ditindak di situ. Jadi saya melihatnya ini bagian dari kenakalan remaja. Jadi secara institusional mungkin kecil sekali kalau
terjadi peristiwa seperti itu adalah langkah-langkah keputusan institusional ya itu saja. Jadi Tapi bagaimana dengan bentuk pertanggungjawaban, ada dugaan pengintaian melalui drone, ada juga konvoy. Apakah ini juga menjadi bagian dari dugaan intimidasi? ya, makanya sekarang Polri kan sejak reformasi punya Propam. Nah, nanti dari Propam yang akan menjelaskan bersama Kadifumas tadi sebetulnya apa yang terjadi. Saya juga tidak bisa menebak-nebak. Misalnya nebak A, nebak B, nebak C ini sulit karena hal-hal seperti ini mungkin bisa dilakukan oleh, menurut saya pribadi, ini perbuatan oknum-oknum yang ya masih coba-coba karena mungkin kenal dengan seseorang dan sebagainya. Itu saja sih. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ada intai melalui drone, ada juga adanya konvoy, dan juga profiling di handphone dari pelaku ini. Apa yang Anda baca? Ya, pertama kepolisian itu kan lembaga sipil, lembaga penegak hukum yang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentu muncul pertanyaan dalam kasus antara Densus dan Jampitsus, ini dalam rangka tugas-tugas kepolisian yang seperti apa? Yang kedua, di dalam kepolisian ada detasemen khusus yang kita semua tahu dan juga ditetapkan di dalam undang-undang, tugas dan fungsi pokoknya itu untuk menangani atau menanggulangi tindak pidana terorisme. Nah, apakah tindakan penguntitan, tindakan pengerahan atau penggunaan aparat Densus di sekitar Kejaksaan Agung merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana terorisme? Itu memunculkan pertanyaan yang besar. Yang ketiga, saya kira apapun itu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tugas kepolisian itu harus selalu berdasarkan pada hukum, prescribed by law. Dan yang kedua, harus benar-benar dibutuhkan. Apakah memang dibutuhkan untuk misalnya melakukan penguntitan semacam itu dalam rangka misalnya deteksi kejahatan atau penindakan kejahatan. Yang ketiga, dia harus proporsional. Kalau seandainya urusannya dengan Kejaksaan Agung, tentu saja tidak perlu ada pengerahan semacam itu sampai penggunaan drone dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat keterangan dari Kejaksaan Agung, jelas sekali ada nada dari Kejaksaan Agung bahwa mereka merasa diintimidasi gitu. Oke. Nah, kalau demikian halnya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu tadi Pak Ugro meneguhkan pertanggungjawaban internal, sudah ada misalnya penetapan dari internal, tidak ada masalah dan sudah diselesaikan antar institusi seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Pertanyaannya apakah cukup sampai di situ? Tentu kita kalau baca undang-undang, maka pertanggungjawaban tindakan kepolisian bukan hanya secara internal melalui mekanisme disiplin di dalam kepolisian atau di dalam institusinya sendiri, melainkan juga melalui institusi lain. Misalnya di dalam internal pemerintah, ada Menko Polhukam yang membawahi Komisi Kepolisian Nasional. Apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Kepolisian Tapi Nasional? kalau Anda lihat Pak Usman, ini ada pelanggaran hukum tidak? Apakah ada aspek legalitas dari penguntitan ini? Pertama, kalau kita pakai ukuran legalitas, tentu memunculkan pertanyaan, apakah pengerahan Densus itu beralasan? Kalau Densus untuk menanggulangi terorisme, apakah ada tindak pidana terorisme di Kejaksaan Agung? Dari segitu saja, aspek legalitasnya kurang terpenuhi. Yang kedua, dari aspek necesitas, dari aspek keperluannya. Kalau memang ada masalah dengan Kejaksaan Agung, kenapa tidak diselesaikan antara Kapolri dan Jaksa Agung? Tidak mungkin detasemen khusus 88 dikerahkan begitu saja tanpa sepengetahuan dari Kapolri Jenderal Listio Prabowo misalnya gitu. Yang ketiga, kalau memang itu benar-benar harus ada pengerahan katakanlah personil, dia harus proporsional. Apa yang terlihat di dalam video dalam program ini jelas sekali itu tidak proporsional. Dan yang terakhir, tidak cukup dipertanggungjawaban hanya sebatas di lingkungan internal gitu. Tapi kalau tadi disebut bahwa ini tidak ada pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana ataupun pelanggaran etika, apakah Anda melihatnya ini merupakan bagian dari perintah untuk melakukan mata-mata? Bisa jadi demikian. Bukan 1-2 kali kita menghadapi situasi di mana penyimpangan etika, pelanggaran prosedur atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau petinggi kepolisian misalnya ditutup-tutupi gitu. Baru setelah masyarakat mempersoalkannya, mendesak agar itu dibuka, baru kemudian dibuka. Jadi saya kira kita ingin ada peran khusus dari Kompolnas, Menko Polhukam, Komisi 3,
dan juga lembaga lainnya yang saya kira relevan untuk bisa memeriksa sama-sama perkara ini, termasuk saya kira Komisi Kejaksaan. Jadi semakin banyak pihak yang mengevaluasi, memeriksa peristiwa ini, semakin akan kita tahu apakah kesimpulan internal kepolisian tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau justru sebaliknya meragukan. Baik, Pak Ugro, kalau menurut Anda sendiri, perlukah Kapolri untuk memberikan statement dan juga penjelasan terkait hal ini? Ya, karena ini sudah menyangkut dua instansi, ya sebenarnya sudah cukup Pak Kapolri ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah juga Pak Kapolri memberikan penjelasan. Jadi kalau ilmu berkaitan dengan intelijen dan sebagainya, saya dulu di narkotika pernah ya dinas. Jadi kalau undercover itu harus full undercover, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan berarti ilmunya kurang di situ. Jadi menurut saya ini bukan keputusan secara institusi berbuat seperti hal-hal yang dilakukan oleh anggota tadi. Ya seperti yang zaman-zaman saya ceritakan tadi, ini semacam kenakalan remaja seorang brigadir di situ lah, menurut saya lah ya. Tapi nanti kita serahkan kepada Humas sama Propam dan Pak Kapolri kira-kira seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan atau mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan. Itu saja menurut saya. Oke, saya butuh penegasan. Jadi Anda menyebutnya ini, tadi Anda menyebutnya ini oknum. Tapi apakah ini ada dugaan institusi tertentu yang terkait karena dilihat dari ada instrumen yang digunakan? Instrumen memata-matai seperti drone dan juga konvoi dan lain sebagainya. Ya, saya ceritakan di awal tadi. Jadi saya pernah pegang pasukan cukup banyak, hampir 450 orang. Pasti ada yang nakal gitu loh. Nah, kenakalan ini kadang-kadang membawa nama kurang baik bagi institusi ya. Ya perlu diselidiki yang lebih dalam oleh internal security seperti Propam tadi. Apa sih motifnya? Apa yang dilakukan seperti anak-anak seperti ini untuk kebaikan ke depan ya demi institusi Polri yang kita cintai bersama, itu saja bagi saya. Pak Usman, jika memang betul ada oknum, ada yang nakal sehingga perlu dimata-matai ini, apakah perlu disanksi? Tentu saja, yang paling penting untuk diberikan sanksi adalah pihak yang menggerakkan. Saya kira tidak mungkin personil-personil di tingkat bawah bisa bergerak leluasa begitu saja, apalagi menyangkut instansi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu otoritas hukum tertinggi. Gitu. Jadi Anda meyakini ada perintah di balik tindakan memata-matai ini, peristiwa ini? Tidak-tidaknya diketahui. Ini yang saya kira seharusnya tidak terjadi. Kadang-kadang kita tahu ada kejadian di mana misalnya perwira Polri pernah ditahan oleh KPK, lalu ada semacam pengerahan personil Polri untuk mengepung KPK. Pernah juga anggota TNI misalnya ditahan oleh pihak kepolisian, lalu TNI mengerahkan personil untuk mengepung kantor kepolisian. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya merugikan institusi sendiri, merugikan TNI, merugikan Polri, merugikan institusi penegak hukum seperti KPK. Karena itu tidak cukup penyelesaian secara internal, dia harus dibuka secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi oleh ketegangan antar institusi. Dan saya kira Menko Polhukam juga Presiden perlu mengambil peran karena Menko Polhukam lah yang membawai koordinasi antara Jaksa Agung dan Kapolri. Demikian, Mbak. Pak Usman, tapi menurut Anda apakah ada keterkaitan dengan peristiwa ini? Di lain sisi Kejagung juga sedang menangani kasus komoditas timah yang memang juga menjadi sorotan. Apa yang tadi saya sebutkan dalam kasus konflik KPK dengan Polri, TNI dengan Polri, dan sekarang Polri dengan Kejaksaan Agung selalu berhubungan dengan perkara-perkara yang ditangani oleh masing-masing institusi. Terkadang ada perebutan kewenangan, terkadang pula ada usaha untuk melindungi personil dari anggota institusi yang mengerahkan pasukan tersebut. Dalam hal ini mungkin salah satu anggota Densus yang diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung itu menimbulkan kekhawatiran bagi Polri lalu mengerahkan katakanlah personil Densus untuk meminta Kejaksaan Agung agar membebaskannya. Sama halnya ketika personil Polri dikerahkan untuk KPK atau personil TNI dikerahkan untuk misalnya mendatangi kantor kepolisian. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga institusi Kejaksaan Agung, kepolisian, KPK, TNI seluruhnya harus diorientasikan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan orang-orang yang terlibat di dalam pelanggaran hukum yang sedang ditangani oleh institusi manapun, oleh Polri, oleh KPK, atau oleh Kejaksaan Agung. Oke, Pak Ugro terakhir, apakah artinya selain Kapolri harus berbicara dan juga Menko Polhukam harus berbicara? Karena kalau dari pengalaman Anda, ini pelaku berpangkat Bribda, atasannya biasanya tahu tidak nih? Ya,
Bisa tahu bisa enggak ya, karena kadang saya katakan dari awal tadi mungkin kenakalan brigadir remaja, tapi saya pendapat dengan Mas Sosma tadi, ya ini selesaikan pimpinan-pimpinan institusi tadi termasuk Menko Polhukam, bicarakan apa yang terjadi kepada masyarakat. Jadi tidak banyak pendapat nanti yang menjadi bola liar seperti itu, karena memang tidak ada korban, tapi seperti ini kan harus bisa dijelaskan kepada publik apakah benar-benar ini hanya perbuatan iseng saja atau memang perbuatan institusi. Saya juga tidak bisa menebak-nebak ke arah situ, tapi harus dijelaskan secara tuntas ya bersama Jaksa Agung, Kapolri sama Menko Polhukam, itu saja. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014, dan juga Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty, sudah memberikan perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Kesehatan haji men-screening kesehatan jamaah haji lansia dan risiko tinggi. Screening dilakukan untuk memeriksa kondisi terkini kesehatan jamaah. Screening kesehatan akan dilakukan di 11 sektor dan 1 sektor lainnya. Screening dilakukan untuk memeriksa kesehatan jamaah sebelum melakukan rangkaian ibadah wukuf di Arafah. Screening untuk memastikan apakah jamaah haji bisa menjalankan wukuf secara mandiri atau harus disafari wukufkan. Turunkan tim dokter spesialis ke sektor untuk memeriksa, membantu kloter. Apabila ada jamaah risti dengan keluhan, maka akan kita periksa ulang, dan tergolong punya penyakit tetapi masih terkontrol, apakah bisa juga dijadikan rekomendasi untuk safari wukuf lansia. Kementerian Agama Indonesia menambah jumlah petugas haji karena tantangan haji tahun ini dinilai berat, yakni banyaknya jamaah lansia. Petugas haji tambahan tiba dalam 3 gelombang mulai 28 Mei hingga 6 Juni nanti. Jumlah personel tambahan sekitar 300 orang, sehingga jumlah petugas bertambah dari 4.200 menjadi 4.500 orang. Petugas haji tambahan akan difokuskan melayani jamaah lansia di sektor khusus Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melepas 393 jamaah haji Aceh kloter pertama di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar kemarin. Wapres meminta jamaah menjaga kesehatan, apalagi suhu di Arab Saudi yang kini mencapai 45 derajat. Anggota DPD PKS Aceh Tamiang Sofyan yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika akhirnya dipecat dari anggota partai. Selain dipecat dari keanggotaan partai, posisi Sofyan yang menjadi caleg terpilih pun akan digantikan. PKS Aceh meminta aparat penegak hukum memproses anggota PKS yang bersalah dan partai tidak melakukan pembelaan, apalagi menyangkut penyalahgunaan narkoba. Tapi nanti kalau ditinggal di sini hilang, jadi tanggung jawab kita nanti. Mau dititip sama yang punya toko, mana yang punya toko? Pak, nanti kita titip. Itu kami mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan memproses seadil-adilnya. Dan dikarenakan yang bersangkutan tidak kooperatif dengan struktur partai, maka kami telah melakukan proses pemecatan dan penggantian yang bersangkutan dari sebagai caleg terpilih. Sementara terkait dugaan aliran dana kampanye yang mengalir ke partai, Ketua Majelis Etik DPW PKS Aceh menegaskan tidak ditemukan adanya aliran dana hasil penyalahgunaan narkotika ke rekening partai maupun rekening kampanye partai di Aceh Tamiang. Sebelumnya Barreskrim Polri langsung bergerak mengusut aliran uang yang diduga hasil penjualan sabu. Polisi mengatakan ada dugaan sebagian dari hasil penjualan narkoba digunakan Sofyan untuk membiayai kegiatan politiknya.
Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Nama Budi Satrio Djiwandono kini dipersiapkan Partai Gerindra untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Hal menariknya, sosok Budi Djiwandono juga disandingkan dengan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Budi Satrio Djiwandono yang masih keponakan Prabowo Subianto itu merupakan sosok yang matang secara politik dan memiliki visi ekonomi yang kuat. Selain itu, Budi juga berpengalaman menjadi anggota DPR selama 2 periode, sekaligus memiliki pergaulan yang cukup bagus. Melihat hal itu, Gerindra yakin untuk mengusung Budi maju di Pilkada Jakarta. Meski begitu, menurut Muzani, Gerindra juga masih menjalin komunikasi dengan parpol lain. Budi Djiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Tapi kan Gerindra nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Mungkin sudah dikeliling ke lobi-lobi ke partai lain? Sudah. Siapa aja nih yang udah sepakat mengusung Mas Budi? Saya cek dulu nanti siapa saja ya. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Djiwandono dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep via akun media sosial pribadinya. Dalam poster itu tercantum Budi Djiwandono sebagai calon gubernur Jakarta dan Kaisang sebagai calon wakil gubernurnya. Dalam takarir atau keterangan foto, Dasko juga menuliskan Budi Satrio Djiwandono Kaisang Pangarep for Jakarta. Meskipun begitu, hingga hari ini Dasko belum menjelaskan apakah Gerindra resmi menduetkan Budi dan Kaisang di Pilkada Jakarta. Senyum terbaiknya. Sosok putra bungsu Presiden Jokowi ini mendadak jadi perbincangan usai muncul poster dirinya disandingkan dengan Budi Satrio Djiwandono. Secara pengalaman politik, Kaisang tercatat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sejak 25 September 2023. Di luar ranah politik, Kaisang berprofesi sebagai pengusaha makanan dan pembuat konten atau konten kreator YouTube. Tahun ini Kaisang yang lahir di Surakarta baru akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember nanti. Di tengah rencana Gerindra mengusung Kaisang maju di Pilgub Jakarta, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus 30 tahun melalui putusan nomor 23P/HUM tahun 2024. Gugatan dilayangkan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang juga merupakan adik kandung Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Putusan MA itu membuat Kaisang berpeluang untuk maju Pilgub. Dalam amar putusan di situs resmi Mahkamah Agung tertulis kabul permohonan HUM atau hak uji material. Perlu dipahami saudara bila merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf D, huruf delta, Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota atau wakil wali kota tertulis berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon yang berlangsung pada 22 September. Namun peraturan KPU soal syarat usia saat penetapan calon ini diubah Mahkamah Agung menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati wakil bupati atau calon wali kota wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih atau pada awal 2025. Pada saat itu usia Kaisang sudah genap berusia 30 tahun. Lalu benarkah perubahan syarat usia oleh Mahkamah Agung ini ada kaitannya dengan wacana majunya putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini dosen STHI Jentera Bivitri Susanti dan Ketua Umum Relawan Lisan yang juga Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Hendar Samarantoko. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini.
Bang Hendar, kalau melihat poster yang sudah diunggah oleh Bang Dasko di akun Instagramnya beberapa jam yang lalu, nama Mas Budi dipasangkan dengan Mas Kaisang, itu udah fix akan diusung Gerindra di DKI atau belum? Ya, yang pasti ya kan dinamika itu masih akan terus berjalan. Jadi apa yang diunggah oleh Bang Dasko itu ya kan belum secara ofisial merupakan keputusan bersama karena masih banyak prosesnya kan. Bagaimana konsolidasi dengan para partai-partai lain, pengusung dan lain sebagainya. Bahwa hal yang biasa lah ketika Bang Dasko menggugah foto Mas Budi dengan Mas Kaisang, namanya cek-cek ombak ya kan, melihat respon masyarakat bagaimana kan gitu kan, dan juga supaya juga menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini supaya suasana juga nggak sepi-sepi amat. Jadi harus kita tanggapi juga secara santai saja kan. Karena kan dikaitkan juga dengan pemasangan Mas Gibran ke Pak Prabowo pas Pilpres kemarin tuh, gimana tuh? Ya, namanya praduga orang boleh-boleh saja. Jadi kan masalah orang berpraduga tidak baik, berpraduga buruk, ya itu wajar-wajar saja. Walaupun banyak juga praduga itu kan ternyata tidak seperti yang disangkakan. Contoh kasus ya kan dulu Prof. Denny Indrayana sempat menyatakan bahwa akan ada sistem pemilu akan diubah dari yang terbuka menjadi tertutup. Ternyata kan tidak. Jadi ujungnya kan terjerat masalah hukum sendiri terkait dengan masalah tersebut. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya karena tinggal kita ini mau berprasangka baik atau tidak, kan itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita prasangkanya selalu buruk saja, ya akan selalu ada celah-celah untuk berprasangka yang tidak kan gitu aja sebenarnya. Oke, Mbak Vivit, ada pandangan dari Bang Hendar ini cek ombak saja. Kalau Anda melihatnya itu cek ombak juga atau ada hal lain di balik ini? Ya, bisa jadi memang cek ombak karena ini dunia politik ya yang kita bicarakan. Tapi saya mau membaca persoalan ini dari apa yang disebut oleh Bang Hendar tadi soal praduga itu. Kalau buat saya sebenarnya sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola. Jadi bukan soal praduga tapi pola. Bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di WhatsApp MK itu memilih kakak, kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar, namanya Gibran waktu itu ya sudah mulai diusung tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan, dibuka putusan 90. Pola ya, saya berbicara pola bukan sekedar prasangka. Nah, yang terjadi sekarang ganjalannya juga tapi bedanya ini sangat tipis, beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya, tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan. Karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah, jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik, bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi wajar, jadi tidak bisa dicegah gitu ya, pandangan-pandangan seperti ini karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya, dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya, tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya, sampai saya catat nih nomor-nomor halamannya, kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UUD 45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap UUD 45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari Undang-Undang 10 2016 itu yang mengatur pilkada. Itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah, sementara itu tidak pernah dijelaskan, misalnya gitu. Jadi ada penyimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penalaran hukum itu kita sudah bisa boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu.
Sudah dibaca nih polanya Bang Hendar, dan ada juga yang bilang bahwa putusan MA ini sama seperti putusan MK nomor 90, tapi ini versi jilid 2-nya yang mengakomodasi putra dari Presiden Joko Widodo dan sekarang agendanya untuk agenda pilkada. Sejauh apa Gerindra merespon ini? Tapi jawabnya nanti ya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Bang Hendar, atas putusan MA soal syarat calon pilkada ini, ada yang melihat bahwa ini sifatnya sama kayak putusan MK nomor 90, mengakomodasi keluarga Jokowi untuk jadi peserta pilkada. Ngeresponnya gimana dari Gerindra sendiri ini, Bang? Ya sudahlah, nanti juga kalau ternyata ya kan pada saatnya ternyata Mas Budi Jiwandono tidak berpasangan dengan Mas Kaisang, kan kecele sendiri gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini udahlah, nanti kita lihat saja ke depannya bagaimana. Kalau bicara masalah pola, prasangka, dan lain sebagainya, saya juga nggak mau berasumsi apa-apa tentang masalah ini. Tapi kalau jadi pasangan sama Mas Kaisang gimana? Iya, enggak, gini. Kalau kami ya, fokusnya ini kan ke Mas Budi, kader kami itu yang saat ini ya di top list untuk kita ajukan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta ini adalah namanya Mas Budi Jiwandono. Siapapun wakilnya ini masih melihat kepada dinamika yang terjadi. Anda tahu sendiri kan saat ini ya kan bagaimana proses fluktuatifnya ya, dinamisnya mempersatukan dua pasangan calon ini ya. Di pilpres, di pilkada itu nggak segampang itu, nggak selinier itu, sangat cair sekali dan sangat dinamis sekali. Jadi hal-hal seperti ini nggak usah ditanggapi secara lebih mendalam lah ya. Kalau saya melihatnya gini juga dari sisi hukum ya, saya ngelihatnya gini ya. Jadi saya ngambil yang hal-hal yang positif-positif saja. Kan ada perubahan frasa itu ya. Artinya usia itu tetap di 30 tahun kan seperti itu ya untuk gubernur ya. Dan 25 tahun untuk bupati dan wali kota. Oke. Kita melihatnya kan kepada filosofinya bahwa usia-usia tersebut kan dianggap matang untuk menjalankan tugasnya kan gitu ya. Oke. Nah, ini kan frasa yang kan bahwa yang dirubah itu ya kan berusia 30 tahun sejak penetapan. Oke. Saya melihatnya begini aja, ngambil sisi positifnya aja ya, bahwa Oke. Baik. Dianggap mapan ya sejak penetapan pasangan calon, apakah sejak penetapan baru dia bisa bekerja, bukan sejak dia ditetapkan. Jadi itu yang saya melihatnya secara esensi ya. Baik. Oke. Ngambil hal-hal sifatnya positif aja lah saya melihat. Oke. Sambil kita coba perbaiki komunikasi dengan Bang Hendar, sedikit Gitu ya, Mas. tersendat tadi di sinyal. Oke, Mbak Bivit, Anda melihatnya ini juga hal biasa? Masalah umur juga biasa-biasa saja, Mbak Bivit, atau gimana melihatnya? Ya ini justru buat saya jadi nggak logis ya, karena kalau saya membaca atau saya membahas hakimnya nih, 3 hakim ini, nggak logisnya karena kalau memang tujuannya adalah untuk anak muda, apa sih bedanya antara 3 bulan dengan 4 bulan? Maksud saya, kalau apa definisi anak muda? Apakah ada perbedaan yang signifikan seseorang itu dikatakan anak muda pada bulan September 2024, kemudian menjadi tidak muda lagi pada bulan Januari 2025? Kan tidak juga. Misalnya ini kita bicara logikanya ya, kita nggak bicara di luar logika dulu. Nah, dan kalau saya sih menanggapi Bang Hendar, memang kita perlu memisahkan sih antara perilaku dari keluarga Pak Jokowi yang sekarang lagi disoroti ya, karena begitu banyak peristiwa termasuk pola ini yang tadi saya katakan sebagai pola, dengan urusan dari Partai Gerindra. Buat saya sayang juga kalau akhirnya ada pihak-pihak yang kecipratan begitu perilaku-perilaku nepotisme seperti ini yang akhirnya akan jadi merusak suasana pilkada yang sebenarnya kita ingin menjadi lebih demokratis. Jadi di titik ini kita kritik dulu persoalan pola bagaimana kakak adik ini menggunakan 2 mahkamah untuk membukakan jalan untuk pemilihan. Kita lepaskan dulu dari pemasangan-pemasangan secara politik yang memang masih cair sampai sekarang. Dan Anda melihat bahwa ini ada upaya penyiapan yang sedemikian rupa untuk bisa memajukan Kaisang di pilkada itu?
Saya sih melihatnya begitu karena saya membaca pola tadi ya. Aha. Kita fokusnya Kaisang dulu ya karena pasangannya kita belum tahu deh gitu. Oke. Tapi apa namanya dengan logika yang tadi saya jelaskan kan jadinya juga kelihatan dan pemohonnya juga Mas. Pemohonnya ini Partai Garuda. Perlu saya ingatkan bahwa waktu putusan untuk Gibran sebenarnya Partai Garuda bersama dengan PSI dan beberapa pemohon lainnya juga memajukan hal yang sama. Cuma waktu ditolak gitu. Jadi ada lagi kan pola berikutnya yang terbaca juga. Hal seperti itu yang bisa membuat kita berkesimpulan ini sudah menjadi semacam modus operandi begitu ya. Oke. Untuk membuatkan sebagai untuk ikut dalam pencalonan. Ditambah lagi profil Ketua Garuda ini adalah adik dari Ketua DPD Gerindra DKI Ahmad Riza Patria itu tadi. Saya jelasin ya gitu ya. Oke. Gimana Bang Endar? Boleh saya ngomong nggak? Boleh, silakan Bang. Kalau dikait-kaitkan itu kan, aduh, jadi bisa semua dikait-kaitkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah dalam satu keluarga itu bisa multipartai atau tidak gitu loh? Jadi kan bukan hanya terjadi di Partai Gerindra saja, kakak adik itu malah bisa berantem loh, ya kan di satu keluarga karena beda partai. Gitu. Jadi nggak bisa juga dikaitkan dengan hal tersebut. Kalau kita bicara terus berprasangka negatif, pasti aja bisa disambung-sambungin. Tadi kayaknya ada terputus ya. Saya pengen bicara juga masalah normanya tadi, ya kan? Yang berubah itu kan usia tidak berubah, ya. 30 tahun untuk gubernur, ya kan, 25 tahun untuk bupati wali kota. Yang berubah itu kan bahwa itu berlaku sejak penetapan pasangan calon, ya frasanya dirubah sejak pelantikan. Saya pengen balik lagi kepada hal yang sifatnya sangat fundamental dan filosofis dalam pasal tersebut, di mana bahwa kapan sih seseorang gubernur itu, dan wakil gubernur terpilih itu bisa bekerja, ya kan? Ya, dikaitkan dengan pasangan dengan usia matang yang dianggap matang di usia 30 itu, yaitu sejak pelantikan, bukan saja sejak saat penetapan. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang harus dilihat juga gitu loh. Ya kan? Sejak pelantikan mungkin sejak penetapan mungkin dia belum cukup matang dari sisi norma usia tadi. Tapi kapan dia bekerja dan cukup matang? Ya sejak dia dilantik baru dia bisa bekerja. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang harus kita lihat mungkin ya. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang sifatnya anasir-anasir, dugaan-dugaan tadi. Tapi saya melihat hal ini sifat sangat fundamental bahwa seseorang dianggap cukup matang, ya kan, untuk bekerja menjadi seorang kepala daerah, dalam hal ini DKJ daerah khusus Jakarta, ya kan, di usia 30 tahun. Kapan dia mulai bekerja? Sejak dilantik, bukan sejak saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu aja sebenarnya. Sehingga momen yang Anda lihat ini yang muncul di publik ini kebetulan saja menurut Anda, Bang Hendar? Ya kebetulan aja gitu loh. Jadi kalau ada apalagi menyeret-nyeret Partai Garuda dikaitkan dengan Riza Patria, ya, dengan Rida Sabana dan lain sebagainya, saya rasa terlalu jauh sampai ke arah situ gitu loh. Ya, politis sekali, itu sangat politis sekali. Ya, yang diuntungkan bisa jadi bukan kita juga kalau itu dianggap ada diuntungkan. Mungkin partai lain kan kalau Mas Kaisang pengen maju. Baik. Ya, jadi ujungnya ini maksud saya, oke lah Mas Kaisang bisa maju. Ternyata tidak berpasangan dengan Mas Budi seperti itu ya. Tapi dia ada berpasangan dengan calon dari PDI, ya kan? Ini orang-orang yang pro terhadap PDI Perjuangan gimana coba untuk melihat hal tersebut ujungnya? Ya gini-gini, maksud saya kan sangat terlalu jauh ya, di mana jangka waktunya kita masih sampai bulan Agustus lagi kan gitu. Masih panjang prosesnya, sudah saya tangkap maksudnya di situ. Masih panjang prosesnya dan dinamikanya masih panjang. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu belum urgent ya dari sisi politisnya untuk dibicarakan, karena dua pasangan calon ini ya kan belum fix untuk menjadi satu kesatuan, ya, karena sekali nanti elemen harus dipersatukan, dinamik mau jadi gubernurnya siapnya bagaimana, dan itu sangat sangat dinamis dan sangat liar menurut saya. Jadi gegabah juga kalau ada ada suatu anggapan atau tuduhan bahwa ini ada modus yang sama, ada
tanda kutip ada operasi terhadap hal tersebut, kita nggak akan sekonyol itu juga ya. Dari Gerindra nggak akan sekonyol itu juga untuk melakukan hal tersebut, Mama, kayak gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitulah ya kan. Tapi yang fix yang pasti bahwa Mas Budi Jiwandono kita ajukan ya kan menjadi top list untuk maju di Pilgub Jakarta, seperti itu dia, Mas. Nampaknya tidak Halo? ada hostnya atau kita yang terlempar atau bagaimana ini? Atau kita yang terlempar ini, Mas? Sudah selesai mungkin? Mendengar suara saya, Mbak? Oh, Nah, ya. benar. Oke. Nah, Ya, Mas. Mbak Bivit langsung saja, singkat saja untuk Anda terakhir. Apakah putusan MA ini sudah final dan mengikat menurut Anda? Oh ya, sudah final dan mengikat. Jadi nggak ada ini lagi, nggak ada upaya hukum yang lain. Upaya hukum lagi. Ya, Oke. betul. Sudah final dan mengikat, tinggal prosesnya untuk berlanjut kemudian. Mbak Bivit Susanti, terima kasih. Bang Hendar juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.